Indonesia memiliki skuad tim nasional terbaik saat ini. Untuk pertama kalinya memperoleh medali emas SEA Games, mengalahkan Korea Selatan U23. Untuk pertama kalinya juga bisa melaju ke quarter final AFC U23. Dan yang paling baru adalah lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu semua merupakan pencapaian baru dari tim nasional Indonesia. Hasil ini merupakan kerja keras Sinteyong yang dimulai di tahun 2020. Awalnya STY ditunjuk federasi untuk membangun tim yang dipersiapkan untuk AFC Cup 2023. Kebijakan STY cukup kontroversial saat itu. STY memotong satu rantai generasi dengan memilih pemain muda U23 untuk menjalankan 2 kompetisi sekaligus sebagai tim U23 dan tim senior. Muncul nama-nama seperti Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Arhan, Hernando, Yakub Sayuri, dan belakangan STY pun mengambil pemain U20 yang disebut-sebut sebagai Wonder Kids Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Kelly Schreier. Proses naturalisasi pun dilakukan. STY dan federasi membuat kerjasama yang baik dengan memanggil dan menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia di seluruh liga dunia. Kebijakan ini pun pro dan kontra, namun STY tetap on track untuk memanggil mereka. Akhirnya publik sepak bola Indonesia pun mengenal Erkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Jordi Amat, Chen Patinama, Jay Itzes, Rafael Strijk, Tom Haye, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan yang terbaru Kelvin Verdong, Martin Paes. Mereka pun diterima dengan baik di hati fans sepak bola Indonesia dan bahkan menjadi idola baru. Hasilnya tim nasional Indonesia berisikan pemain lokal yang bermain abroad dan pemain naturalisasi yang aktif bermain abroad. Permainan kelas dunia mereka akan terus bisa disaksikan dan juga diingat. RCTI menyiarkan dari awal proses tim ini terbentuk, seperti Indonesia versus Korea Selatan di AFC Cup U23. 2 gol cantik Rafael Strijk mengagetkan dunia. Tim unggulan bermain imbang 2-2 dan harus kalah adu penalti. Tidak ada pemain Indonesia yang nervous saat menendang penalti, bahkan mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resmi. Luar biasa. Yang paling dekat, RCTI akan menayangkan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Indonesia berada di grup C dan akan berhadapan dengan Arab Saudi, Bahrain, Australia, Jepang, dan Cina. Indonesia sebagai tim yang tidak diunggulkan, PR besar STY untuk memberikan kejutan negara-negara dengan peringkat di atas Indonesia tersebut. Juara dan runner-up grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 dan akan bermain di AFC Cup 2027. Sementara peringkat ketiga dan 4 akan masuk ke putaran 4 dan juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up putaran 4 akan menjalani pertandingan kembali dan juaranya akan mewakili Asia untuk bertanding di babak playoff antar konfederasi. STY harus memaksimalkan kesempatan ini bila ingin mencetak sejarah persepak bolaan Indonesia masuk ke Piala Dunia. Momen-momen bersejarah itu akan ditayangkan oleh RCTI dan seluruh bangsa berdoa dan berharap itu semua bisa terwujud.